Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di kesempatan kali ini. Dan di video kali ini saya akan sedikit membahas atau mereview sebuah alat bantu servis handphone ya, terutamanya ya, yang sangat dibutuhkan oleh para teknisi saat ini, yaitu alat pemisah antara LCD dan touchscreen. Karena pada umumnya LCD dan touchscreen pada handphone sekarang itu satu paket ya. Jadi ketika ada yang rusak di salah satu bagian, kita tidak perlu menggantinya secara keseluruhan atau satu paket, tetapi kita cukup memisahkan LCD dan touchscreen-nya dengan alat bantu yang disebut LCD separator. Dan di depan saya ini sudah ada satu merek LCD separator yang baru saja saya dapatkan ya, belum ada 1 bulan, dan saya sudah sempat mencobanya beberapa kali. Dan kalau kita lihat di pasaran ya, itu ada berbagai macam jenis LCD separator, jenis dan merek ya, serta rentan harga yang berbeda yang dikeluarkan oleh pihak pabrikan. Dengan begitu banyak macam dan jenisnya, tentu untuk teknisi seperti saya yang masih pemula ini ya, perlu beberapa pertimbangan ya, perlu beberapa alasan untuk menentukan mana yang paling pas untuk kita. Dengan beberapa pertimbangan, maka saya menjatuhkan pilihan saya pada satu merek, yaitu Relief dengan tipe kelihatan nggak ini, RL918V ya. Relief ini untuk rentan harganya itu sekitar di pasaran ya, di marketplace itu sekitar 550 sampai 600 ribuan ya. Ini jadi saya kira nggak jebol kantong kita ya, ramah di kantong gitu ya untuk harga segitu. Dan memang paling banyak harga segitu, yang paling laris di pasaran itu memang untuk rentan harga yang segitu. Kenapa saya menjatuhkan pilihan pada Relief ini? Tentunya ada beberapa alasan ya. Yang pertama ini ya, oh ya, sebelum saya bahas alasan saya ini, saya apa istilahnya ya, kasih tahu dulu paketan yang didapatkan ketika saya membeli LCD separator ini. Yang pertama adalah unitnya sendiri, LCD separatornya sendiri. Kemudian ada cek AC-nya ya, cek AC ini ya. Ini cukup besar, jadi saya suka karena besar ya, besar segini, jadi lebih mantep gitulah ya, harusnya lebih mantep gitu nanti. Ini cek AC-nya besar ini. Kemudian ada 2 penahan apa ini? Ini udah bawaan ya. 2 penahan kawat ya saat kita membelah LCD dan touchscreen itu. Ini sudah bawaannya dari sono. Saya dapatkan udah ada. Dan untuk karet rubbernya ini ya, oke, saya dekatkan ya biar lebih kelihatan jelas. Ya, ini karet rubber ini, penahan ini sudah bawaannya. Ini sudah bawaannya. Dan ini ada kelebihan dibanding dengan LCD separator yang ya. Di sini ada lubang penahan ya. Karet rubbernya ini ada penahannya ya. Dan dari pihak pabrikan juga sudah menyediakan lubangnya ya untuk penahan ini. Jadi ini ada keuntungan tersendiri lah ya, dengan ada penahan seperti ini. Di rubber ini nggak akan bergerak sana kemari ya saat kita melakukan pembelahan. Ini keuntungan tersendiri. Bagian depan juga ada, bagian samping ada, dan bagian belakang juga ada. Di beberapa tipe LCD separator tidak ada kancingan seperti ini ya.
ini enggak ada. Ini enggak ada. Dan ini ya saya suka dengan yang seperti ini. Keuntungan tersendiri lah ya. Oke. Lalu alasan kenapa saya memilih ini? Sebenarnya alasannya simpel aja. Yang pertama harga ya. Harganya ramah di kantong, yaitu tadi ya saya sebutkan 550 sampai 600 ribuan ya. Dan untuk merek Relief ini saya kira sudah terkenal ya, karena dia dari pihak pabrikannya tidak cuma mengeluarkan LCD separator, tapi ada tool-tool servis yang lain ya, ada kawat, ada apalah banyak itu. Untuk warnanya ya, ini warna saya suka ya, matching menurut saya, kombinasi antara warna hijau dan biru. Biru apa saya nggak tahu, hijau apa aja saya nggak tahu. Kemudian untuk area kerja ini, untuk area kerja di sini ya, kita lihat ya, oh sudah dikunci ya. Untuk bentar, area kerja ini cukup luas. Artinya lebih besar dari LCD separator yang lain ini, sekitar 8,5 inch. Di beberapa LCD separator itu kebanyakan maksimalnya hanya 7 inch ya, ini area kerjanya. Jadi ini lebih luas. Ini adalah keuntungan tersendiri menurut saya. Kemudian di bagian samping ini ada apa, sisi apa ini? Ini fungsinya selain sebagai apa ya? LCD separator pemisah, ini juga sebagai pemisah bracket iPhone ya, frame iPhone dari LCD-nya. Ini fungsinya seperti itu. Kemudian di samping ada dua besi ini yang bisa bergerak. Ini sebagai penahan kawat ya. Ini saya kira sangat dibutuhkan ya, karena ada beberapa merek lain yang tidak menyediakan besi samping seperti ini. Mungkin kebiasaan kita juga ketika kita menarik kawat ya, tapi bagi saya ini sangat penting ya, ada dua besi ini karena penahannya, jadi ketika kita membelah LCD lebih nyaman gitu ya. Kemudian di bagian depan ya, saya turunkan lagi. Di bagian depan ya, di sini sudah ada LCD displaynya ya, yang memperlihatkan suhunya. Kemudian ada beberapa tombol ya, 5 tombol di sini ya. Yang pertama tombol power, tombol set untuk men-set suhu berapa yang kita tentukan. Kemudian arah panah atas dan bawah untuk mengurangi, untuk menambah dan mengurangi suhu. Kemudian tombol vakum untuk menghidupkan penyedotnya ya, vakumnya. Nah ini tombolnya ini tidak seperti yang lain ya. Ini apa ya? Kayak tombol Nokia jadul aja itu. Jadi cetuk akan kembali lagi. Bukan yang ditekan terus masuk, nanti kalau mau matikan ditekan lagi baru keluar. Bukan jenis yang seperti itu. Ini, jadi saya suka juga ini. Untuk bagian belakang saya fokuskan. Ya, di sini ada tombol power. Inilah power utama. Jadi kalau ini dinyalakan maka dia akan nyala, walaupun tombol yang bagian depan sana tidak ditekan gitu. Dia akan nyala otomatis kalau tombol ini dihidupkan. Ini adalah power utama. Kemudian ini soket AC ya, untuk bukan ke listrik. Dan di sini saya nggak tahu kenapa di sini ada logo Sansen ya. Apakah Relief ini adalah produknya Sansen atau apalah, mesinnya mesin Sansen di dalamnya ya. Partnya part dari Sansen, saya nggak tahu ini. Ya, dan kita langsung akan mencoba mempraktekannya ya, memisahkan LCD dan touchscreen yang saya sudah siapkan. Nah, saya pasang kembali, saya fokuskan lagi ya. Oke, di sini saya sudah siapkan LCD. Ini LCD sudah rusak ya. Kemarin saya baru aja menggantinya, tapi satu paket karena LCD dan touchscreen-nya sudah rusak. Ya, saya akan satu paket, dan ini kita akan jadikan bahan percobaan. Saya bersihkan dulu. Ini sudah pecah touchscreen-nya.
saya bersihkan dulu. Ini maaf ya teman-teman, untuk cahayanya kurang bagus karena saya memakai lampu cuma berapa watt. Sebenarnya ini kalau saya buka bagian konternya jadi terang, cuma suara motor dan suara depo kayu depan saya nanti akan membuat bising, lebih bising. Ini aja sudah bising. Oke, saya masukkan dulu, saya pasang cek AC-nya dulu. Oh ya teman-teman, di bagian samping ini sudah ada lubang Bentar, saya perlihatkan ya. Nah, di bagian samping ini ada dari pabrikannya sudah disediakan lubang untuk nanti baut atau skrup masuk untuk penahan supaya LCD separator tidak bergelak saat kita gunakan. Nah, ini sudah saya kasihkan baut dan skrup di sini sebagai penahan ya. Jadi ketika dipakai nggak bergerak kemana-mana, gitu. Aman ya. Nggak perlu melubangi ini. Ini sudah ada 4 bagian ya, di kanan kiri. Ya ada. Oke ya. Sudah. Kemudian kita nyalakan power utama di bagian belakang dulu. Bentar, ini udah ya, dia langsung nyala. Untuk mematikan dari depan bisa ya, seperti ini. Nah, ini mati dari depan. Jika terjadi listrik mati, maka kemudian hidup lagi, dia akan otomatis nyala kalau power utama tidak dimatikan, gitu. Oke, kita nyalakan dan kita set suhunya ya. Ini sudah di 80 derajat. Kalau ini mau menaikkan, kita tambahkan, mengurangi kita turunkan. Oke, kita set ya, suhu naik selama berapa menit nanti, dan kita siapkan kawat ya. Oke, kita siapkan kawatnya dulu. Ini saya pakai yang ini mereknya sama ya, Relief juga. Oke, sudah cukup satu saja penahannya, kita pakai cukup satu. Oke, suhu sudah naik ya. Oke, saya pasang dulu biar panas. Oke, suhu sudah mencapai 80 derajat. Oke ya, saya dari belakang saja biar mudah ini untuk mempraktekkan dari belakang. Sebenarnya harus dari depan ya, kita harus dari sisi sini, tapi saya akan dari sisi sini ya, kita akan dari belakang untuk mempercepat. Hanya contoh saja ini ya, karena ini LCD sudah rusak. Kalau belum rusak jangan, harus pakai yang dari depan sini, jangan dari sini. Nah, ini hanya untuk mempraktekkan saja. Oke, kita nyalakan vakumnya ya. Ya, aman. Ini sudah sangat bergerak. Ya, saya coba. Dari ini kameranya agak ngantuk ya.
Saya menggunakan kawat 010 ya, agak besar, karena kalau pakai yang kecil cepat sekali putus. Kemudian saya tekan ke bawah. Nah, ini fungsinya yang dua besi ini enak sekali. Ada dua pipa besi ini yang bulat ini. Kita ulangi. Ya, sudah terbelah ya. Ini teman-teman, kelihatan sudah terbelah. Saya matikan vakumnya. Ya. Ya, ini. Ya. Ini ya sijinya udah rusak, jadi tadi sudah terbelah. Kita tinggal menghilangkan lemnya seperti ini. Kelihatan nggak? Bentar, saya fokuskan lemnya. Saya fokuskan kameranya, maksudnya bukan lemnya. Ini kita tinggal menghilangkan ini lemnya. Ini aja, udah. Ya, kan mudah. Ya. Oke ya, berhasil ya. Dan vakumnya juga kuat, sedotannya kuat untuk relief ini. Oke, ini sudah rusak. Oke ya, jangan kalau membelah harus dari depan ya, jangan dari belakang sini ya. Nanti fleksibelnya bisa kena. Tadi hanya untuk contoh pembelahan saja, tapi bukan untuk ditiru dari depan atau dari belakangnya ya gitu. Oke, dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.